Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dengan kami di channel Penjaga Muda. Oke teman-teman, di perjumpaan sebelumnya saya telah membahas mengenai sistem kelulusan terbaru dari CPNS di tahun ini, yang mana terdapat, kalau tidak salah, di poin ketiga, kelulusan seleksi kompetensi dasar SKD jika kalian memenuhi nilai ambang batas sesuai dengan peraturan Permenpan RB nomor 921 tahun 2021, di mana aturan tersebut adalah aturan dari sistem kelulusan sekolah kedinasan atau praja atau penerimaan mahasiswa di tahun 2021. Jadi intinya untuk sistem kelulusan SKD di tahun ini, nilai ambang batasnya sama dengan nilai ambang batas dari sekolah kedinasan, dari seleksi kompetensi dasar sekolah kedinasan. Oke, langsung saja agar lebih jelasnya saya akan memberikan lampiran Permenpan RB nomor 921 tahun 2021 mengenai nilai ambang batas dan lain sebagainya. Langsung saja kalian simak, tonton sampai habis. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk klik tombol like terlebih dahulu, lalu klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan konten-konten selanjutnya. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 921 tahun 2021 tentang nilai ambang batas seleksi kompetensi dasar seleksi penerimaan mahasiswa praja taruna sekolah kedinasan pada kementerian atau lembaga tahun anggaran 2021. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, serta menetapkan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang nilai ambang batas seleksi penerimaan mahasiswa praja taruna sekolah kedinasan pada kementerian atau lembaga tahun anggaran 2021. Yang pertama, seleksi kompetensi dasar seleksi penerimaan mahasiswa praja taruna sekolah kedinasan pada kementerian atau lembaga tahun anggaran 2021 terdiri dari 3 materi soal, yaitu tes karakteristik pribadi atau TKP, tes intelijensi umum atau TIU, dan tes wawasan kebangsaan atau TWK. Yang kedua, jumlah soal keseluruhan seleksi kompetensi dasar sebagaimana tersebut pada diktum pertama adalah 110 soal dengan rincian TKP terdiri dari 45 butir soal, TIU terdiri dari 35 butir soal, dan TWK terdiri dari 30 butir soal. Ini aturan baru teman-teman, jadi ada 110 soal. Yang ketiga, pembobotan nilai untuk materi soal seleksi kompetensi dasar sebagaimana tersebut pada diktum pertama, yaitu A. Untuk materi soal TKP, bobot jawaban benar bernilai paling rendah 1 dan paling tinggi 5, serta tidak menjawab bernilai 0. Dan B. Untuk materi soal TIU dan TWK, bobot jawaban benar bernilai 5 dan salah atau tidak menjawab bernilai 0. Jadi perlu kalian ketahui teman-teman, untuk soal TKP, jika kalian menjawab salah sekalipun, kalian mendapat poin 1, dan jika benar akan mendapat poin 5. Sedangkan jika tidak menjawab akan mendapat nilai 0. Sedangkan untuk TIU dan TWK, bobot jawaban benar bernilai 5. Jika kalian salah atau tidak menjawab, maka nilainya adalah 0. Yang keempat, nilai kumulatif paling tinggi untuk seleksi kompetensi dasar sebagaimana tersebut pada diktum pertama adalah 550. Jadi nilai tertinggi jika diakumulasi adalah 550 teman-teman, dengan rincian 225 untuk nilai TKP, 175 untuk nilai TIU, dan 150 untuk TWK. Oke, silahkan kalian cermati. Yang kelima, nilai ambang batas seleksi kompetensi dasar sebagaimana tersebut pada diktum pertama adalah nilai paling rendah yang harus dipenuhi oleh setiap peserta seleksi penerimaan mahasiswa praja taruna sekolah kedinasan pada kementerian atau lembaga. Yang keenam, penetapan nilai ambang batas bagaimana tersebut pada diktum kelima, yaitu 156 untuk TKP, 80 untuk TIU, dan 65 untuk TWK. Jadi ini nilai ambang batasnya teman-teman. Untuk TKP 156, TIU 80, dan TWK 65. Sedangkan poin ketujuh adalah ketentuan sebagaimana tersebut pada diktum ke-6 dikecualikan bagi peserta yang berasal dari daerah tertentu
yang mendapat afirmasi sebagaimana diusulkan oleh kementerian atau lembaga penyelenggara sekolah kedinasan dan telah disetujui oleh Menteri. Kedelapan, penetapan nilai ambang batas bagi peserta sebagaimana tersebut pada diktum ke-7, yaitu nilai kumulatif seleksi kompetensi dasar paling rendah 281 dan nilai TIU paling rendah 55. Ini nilai khusus bagi peserta yang berasal dari daerah tertentu yang mendapat afirmasi. Dan poin terakhir, poin ke-9 adalah keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dirubah sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 Mei 2021. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Cahyokumolo. Tembusan Menteri Dalam Negeri dan seterusnya. Oke teman-teman, jadi saya kira sudah cukup jelas mengenai lampiran dari Permenpan RB nomor 921 tahun 2021 tentang nilai ambang batas bagi sekolah kedinasan yang juga menjadi nilai ambang batas untuk seleksi CPNS dan P3K di tahun ini. Semoga bermanfaat teman-teman. Oke teman-teman, saya kira sudah cukup jelas mengenai nilai ambang batas dari Permenpan RB nomor 921 tahun 2021. Saya kira kalian sudah mengerti tentang aturan tersebut dan silahkan kalian mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk menghadapi seleksi kompetensi dasar CAT di tahun 2021. Intinya adalah untuk menghadapi SKD, silahkan kalian banyak-banyak berlatih soal, silahkan kalian banyak-banyak berlatih hitung cepat, bagaimana rumus-rumus cepat untuk mengerjakan soal-soal dari seleksi kompetensi dasar. Oke teman-teman, saya kira sudah cukup jelas penjelasan saya kali ini. Dukung terus channel kami dengan cara subscribe dan share sebanyak-banyaknya agar kami dapat terus membagikan informasi-informasi seputar CPNS, khususnya CPNS penjaga tahanan. Saya akhiri perjumpaan kita kali ini. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton. Sampai jumpa di konten-konten selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.